Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut koneksi antar materi modul 3.1. Dari saya Jumaryati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Bapak Heri Yulianto sebagai pengajar praktik dan Ibu Titi Juliartini sebagai fasilitator. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Sebagai pemimpin pembelajaran saat di depan, maka guru harus bisa memberikan teladan. Pada saat berada di tengah, guru harus bisa membangun, memotivasi semangat. Dan pada saat berada di belakang, maka guru haruslah bisa memberikan dukungan atau motivasi. Maka setiap keputusan yang diambil seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan, membangun semangat, dan memberikan dukungan motivasi dengan dasar berpihak pada murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada murid-murid kita. Bila kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, maka tumbuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Prinsip-prinsip etika sendiri berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama, lepas dari latar belakang sosial, bahasa, suku bangsa, maupun agama seseorang. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Keterampilan coaching akan membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik dan efektif. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Diperlukan kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Diharapkan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seseorang pendidik? Salah satu unsur dalam pengambilan keputusan pada masalah moral atau etika adalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal seperti keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, dan lain-lain. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Apakah tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan dilema etika adalah kurang adanya keterbukaan dan kejujuran dari pihak yang bersangkutan yang berkaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan saya. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan mempengaruhi pengajaran yang memerdekakan murid seperti pengambilan keputusan dalam memetakan kebutuhan belajar murid dan merancang pembelajaran yang mengembangkan potensi murid. Pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses, maupun produk. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin, pengambilan keputusan mempengaruhi masa depan murid karena berorientasi pada sebesar-besarnya kepentingan tumbuh, kembang, mekarnya murid atau flourish. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dengan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran harus berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Keterampilan coaching yang dimiliki dapat membantu menjalankan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep yang telah Anda pelajari, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Saya mulai memahami perbedaan dilema etika dengan bujukan moral. Jika masalah berkaitan dengan adanya hukum, maka termasuk bujukan moral. Namun jika tidak ada pelanggaran hukum, maka disebut dilema etika. Saya juga mulai memahami 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan setelah berlatih menyelesaikan kasus yang ada, berkolaborasi bersama fasilitator, dan berelaborasi bersama instruktur. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, tetapi saya tidak membedakan kasus tersebut apakah bujukan moral atau dilema etika, karena pada waktu itu belum memahaminya. Pengambilan keputusan yang saya ambil hampir sama dengan modul yang saya pelajari, meskipun belum terstruktur. Hanya saja tidak terfikirkan tentang mempublikasikannya. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Modul 3.1 ini memiliki dampak yang besar bagi peran saya sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Sebelumnya, dalam pengambilan keputusan, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah atau rekan guru tanpa terstruktur. Setelah mempelajari konsep ini, setiap masalah yang ada, saya identifikasi dulu apa bujukan moral atau dilema etika melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting bagi saya dalam mempelajari modul ini dalam menunjang peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Saya mulai memahami langkah-langkah dalam membedakan kasus bujukan moral atau dilema etika dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal ini meyakinkan saya dalam mengambil keputusan kelak jika ada permasalahan yang saya hadapi. Demikian koneksi antar materi saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.